Wakil Sekretaris GKI PPKI Provinsi Aceh. Dan yang terakhir, tentunya beliau juga merupakan salah satu pengurus dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kabupaten Aceh Selatan. Ya, dan kalau begitu, itulah tadi profil singkat dari beliau, narasumber kita pada hari ini. Dan langsung saya serahkan kepada Bapak Muhibudin untuk memaparkan materi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Tes Pak. Tes. Aman Pak. Aman, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di webinar ini ya. Selawat bering salam, tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati kepada Ketua Umum JSDI, di sini mewakili Bu Chandra ya, diwakili oleh Bu Chandra. Kemudian yang saya hormati kepada Ketua JSDI Kalimantan Utara. Kemudian yang saya hormati juga kepada PT Epson Indonesia oleh Bu Hesti Astina tadi yang sudah memaparkan materi yang cukup bagus ya, menggunakan proyektor yang interaktif. Kemudian yang saya hormati juga kepada Pak Bambang selaku Ketua JSDI Kabupaten Nunukan, dan ucapan saya juga terima kasih kepada Pak Bayu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua di webinar ini. Dan saya ucapkan salam hangat kepada peserta semua, baik dari Provinsi Kalimantan Utara maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu, seperti dengan judul, sesuai dengan judul kita yang diberikan kepada saya itu Interactive Crossword Using Excel. Yang sebenarnya ini kalau diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan TTS interaktif menggunakan Excel. Seperti kata Pak Bayu tadi, bahwa banyak di antara kita mungkin ya, sebagian besar Excel itu hanya digunakan sebagai bahan atau sebagai pelengkap dalam pengetikan administrasi sekolah, atau juga mungkin digunakan sebagai bahan ajar yang hanya mengetik angka-angka atau statistik biasa saja. Padahal kalau kita mau tahu Pak Ibu, dengan menggunakan Excel maka malah kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sangat powerful, baik itu aplikasi administrasi di sekolah maupun aplikasi interaktif dalam media pembelajaran. Di sini saya tampilkan Bapak Ibu sedikit, izin share Pak Bayu ya. Bapak Ibu, sini saya tampilkan sedikit media pembelajaran yang telah kami buat. Karena kami adalah guru kimia, maka di sini ada beberapa aplikasi yang kami buat dalam bentuk Excel. Misalkan di sini kami buat aplikasi kimia volume 1. Nah, di sini Pak Ibu bisa Pak Ibu lihat kalau aplikasi ini dibuat menggunakan Excel biasa, tapi dia bisa penampilannya interaktif terhadap siswa maupun guru yang bisa digunakan di kelas atau juga digunakan secara online Pak Ibu ya. Maksudnya ditampil penampilannya bukan aplikasinya online. Misalkan di sini Pak Ibu kalau kimia, di sini kita bisa melihat bagaimana Excel itu sendiri bisa mengolah data. Di sini kalau kimia, di sini kami berhubungan dengan SPU ini sampel 1. Di sini bisa dilihat bahwa dengan kimia kita bisa senang belajar tentang SPU dan bersama siswa kita lebih interaktif. Misalkan anak-anak di sini nanti diajarkan bagaimana sistem SPU tersebut dan menampilkan jawaban dari mereka. Misalnya nomor atom 12, di sini saya buat langsung tampil hasilnya, kemudian langsung tahu posisi di SPU-nya. Nah ini Pak Ibu ya. Kemudian tahu langsung bilangan kuantumnya. Nah ini yang saya tampilkan Bapak Ibu hanya salah satu daripada media pembelajaran yang berhubungan dengan kimia. Kemudian Bapak Ibu, karena di sini keterbatasan ini, saya untuk pemula saya buat dalam bentuk crossword-nya, yaitu kita menggunakan nanti bagaimana membuat crossword menggunakan Excel yang lebih interaktif.
mungkin banyak di video tutorial-tutorial di YouTube itu hanya menampilkan membuat crossword-nya tidak interaktif terhadap siswanya. Di sini saya tampilkan sedikit Bapak Ibu apa yang akan kita peroleh nanti setelah kita belajar membuat crossword interaktif tersebut. Misalkan Bapak Ibu saya tampilkan yang ingin kita buat nanti sini misalkan ya. Nah ini Bapak Ibu nanti setelah dibuka dia akan tampil seperti ini. Langsung kita klik OK. Nah di sini ada bentuk crossword-nya, di sini ada pertanyaan, di sini jawaban siswa atau jawaban dari nanti yang akan menjawab. Kemudian kalau nanti ini diklik, dia tidak akan bisa sebelum jawaban selesai. Jadi ini akan bisa selesai, bisa diklik selesai jika soal-soal crossword ini telah terisi. Kalau nanti pun tidak akan bisa dikerjakan karena wajib mengisi nama. Karena nanti setiap penyelesaian crossword ini akan direkam otomatis Excel tersebut. Misalkan kita buat saya ambil contoh aja. Saya Mas Bayu tadi ya. Saya buat Mas Bayu. Kemudian nih, kalau ini saya isi aja misalkan sembarangan Pak Ibu karena kita ingin demo saja. Kemudian demonya Pak Ibu, kalau ini diisi bukan huruf, misalnya saya isi angka, ini otomatis juga tidak bisa diisi oleh penjawabnya. Atau kelebihan angka misalkan, ini juga tidak bisa. Jadi inilah kita akan membuat crossword ini lebih validasinya lebih akurat dalam penyelesaian jawabannya nanti. Nah, Pak Ibu kita misalkan aja saya jawab sembarangan. Kita lihat satu betul aja Pak Ibu, misalnya nomor 4 Undang-Undang Dasar misalnya UUD ya, UUD. Oke. Ini kita lihat sembarangan aja Pak Ibu. Kemudian nomor 3 misalkan jawab yang benarnya provinsi di Aceh dengan ekon rencong di Aceh ya. Oke Pak Ibu, kalau ini kita jawab, misalkan selesai, ini pun klik yes, tidak bisa. Kenapa? Karena belum tuntas ya. Kita belum menuntaskan jawaban. Di sini belum. Yang satu lagi. Kita klik dulu, oke. Nah, ya. Nah, ini Mas Bayu dapat skornya 20 ya. Ini kalau merah artinya salah, yang putih itu yang jawabannya benar. Dan ini bisa dilihat skornya langsung di historis. Nah, di sini langsung ketahuan Mas Bayu tadi sudah menjawab di urutan keempat ya, 20. Nah, inilah yang akan Bapak Ibu buat nanti di dalam webinar ini ya Pak Ibu. Jadi kita akan membuat crossword yang seperti ini ya Pak Ibu. Jadi direkam otomatis, kemudian juga bisa kita mainkan validasi di sini. Nah Pak Ibu, inilah penampilan demonya. Sekarang Pak Ibu, saya sebelum kita ke sana Pak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit tentang Excel-nya ya, aplikasinya. Nanti supaya ada konsep dasar yang kita ambil daripada aplikasi tersebut. Tidak hanya membuat aplikasi, kita juga bisa ada sedikit kemampuan dasar dalam membuat aplikasi ya Pak Ibu. Jadi sini saya sampaikan sedikit slide Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu, ini tadi Profesor sudah dibacakan sama Pak Bayu, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi ya Pak Ibu ya. Nah di sini Pak Ibu, saya ingin saya sampaikan adalah dalam Excel tadi, kita tidak hanya mengenal tentang pembuatan olah-olah data angka-angka statistik, kita juga bisa membuat aplikasi yang lebih powerful ya. Bisa membuat aplikasi yang berbentuk administrasi atau media pembelajaran. Yang perlu kita kenal Pak, yang perlu dikenal Pak Ibu, di sini ada namanya di dalam Excel ada namanya baris dan kolom. Kemudian nanti kita juga gunakan beberapa formula, yaitu formula Excel yang perlu Bapak Ibu lihat di sini. Ini hanya dasar-dasar Pak Ibu. Jadi ada statistik, ada logika, ada referensi, ada teks, ada data. Jadi tergantung penggunaannya. Jadi ini adalah formula-formula penting bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang membuat aplikasi berbasis Excel. Jadi ini formula yang paling tidak Ibu Bapak kuasai. Kemudian ada juga data validasi.
Nah, data aplikasi ini Pak Ibu tadi kita membuat yang namanya pemilihan kata-kata. Kalau kita salah klik atau salah menginput, nanti ada notifikasi atau pemberitahuan apa di mana kesalahan data tersebut. Kemudian ada nanti conditional formatting yang tinta warna tadi. Di sini Bapak Ibu nanti melihat bagaimana formula-formula yang bisa Ibu mainkan terhadap warna atau format yang akan dijadikan dalam aplikasi tersebut. Jadi ini Bapak Ibu penjelasan sedikit tentang penggunaan tentang membuat aplikasi. Di sini kita lebih banyak ke praktek Pak Ibu, tidak membahas secara teori. Jadi di sini sama-sama kita nanti akan membuat aplikasi interaktif crossword using Excel. Jadi sama-sama Bapak Ibu saya harapkan untuk membuka komputernya atau laptopnya, kita akan sama-sama membuat aplikasi yang sudah saya demokan tadi. Jadi Pak Ibu pastikan sudah membuka Excel terlebih dahulu. Oke Pak Ibu ya, Mas Bayu pun kalau memang yang bisa juga membuka Excel-nya. Jadi di sini kita gunakan, saya di sini menggunakan Excel 2013. Untuk kawan-kawan silahkan gunakan Excel berapapun, yang penting ini adalah Excel ya. Bapak Ibu silahkan buka. Oke Bapak Ibu silahkan dibuka Excel-nya. Nah di sini Bapak Ibu, di sini kita membuat tadi interaktif crossword using Excel. Artinya kita tidak membuat template-nya Bapak Ibu. Kita membuat hasil yang ada dari template, kita akan menampilkan di dalam Excel ini. Jadi template-nya Pak Ibu bisa Bapak Ibu buat sendiri atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, baik itu yang online maupun yang offline. Di sini template-nya, di sini sudah saya sediakan template untuk yang di demo tadi. Jadi untuk ini namanya template yang akan kita buat, yang akan kita masukkan ke dalam Excel ini Pak Ibu. Jadi untuk membuat template ini, template yang ini itu bisa dengan online, bisa dengan offline Pak Ibu ya. Nah untuk file ini, file yang master plan-nya akan saya berikan di chat aja. Mungkin nanti saya berikan di chat supaya kita sama-sama menyelesaikan bentuk aplikasi yang interaktif tersebut. Tapi kalau memang ada Bapak Ibu menggunakan pertanyaan sendiri, silahkan. Ya, tapi pastikan sudah memiliki template-nya, template yang seperti ini tadi. Nah di sini saya supaya memudahkan untuk membuat template, saya menggunakan yang offline Bapak Ibu. Saya di sini saya gunakan yang namanya crossword 4G. Jadi untuk membuat template-nya yang secara offline-nya atau yang bukan online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang ini juga atau menggunakan aplikasi lain untuk membuat template dimasukkan ke dalam Excel tersebut. Nah Pak Ibu kalau mau gunakan yang yang ini yang sudah siap ini boleh juga atau gunakan yang lain. Mungkin saya bagikan dulu Mas Bayu ya yang ininya master plan-nya ke chat ya. Silakan Bapak. Baik Bapak dan Ibu, ini sambil tutorial berarti ya Pak ya? Iya harus tutorial Pak, langsung dia action nggak bisa. Kalau pengen teori nggak paham. Oke, jadi Bapak dan Ibu silakan untuk membuka laptopnya, terus masuk ke aplikasi atau software Excel kali ini karena Bapak Muhyiddin langsung mempraktekkan, jadi nggak cuma nanti ada materi teori saja, langsung action nih dari Pak Muhyiddin. Oke Mas Bayu ya. Oke Pak Ibu, kita buka tadi Excel di sini. Jangan lupa kita ada tadi template-nya Pak Ibu ya. Di sini ada template yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam Excel ini. Nah seperti saya bilang tadi ya Pak Ibu, untuk template-nya Bapak Ibu bisa gunakan yang online maupun yang offline. Di sini mungkin supaya lebih mendetail Pak Ibu ya, saya mempraktekkan juga cara membuat yang template. Jadi template-nya saya buat menggunakan aplikasi Crossword 4G. Kita klik aja, bagi yang ada nanti disilahkan di-download aja nanti Pak Ibu ya. Untuk aplikasinya saya klik not yet. Nah di sini ya Pak Ibu, tinggal memasukkan pertanyaan, di sini masukkan jawaban. Karena kita memerlukan tadi template. Nah misalkan tadi pertanyaan ini sudah saya buatkan di dalam master plan-nya ya di sini. Nah di sini master plan-nya saya buat dulu pertanyaan ya. Misalnya ada pertanyaan
provinsi di Indonesia dengan ikon. Ini misalnya saya copy aja, saya bawa ke aplikasi yang ini, saya pastikan. Kemudian jawabannya sini Aceh. Nah, kemudian saya ambil juga yang ini lagi, Undang-Undang Dasar. Kemudian saya next. Di sini saya pastikan ini UUD ya. Kemudian saya pastikan lagi ideologi negara Indonesia. Saya next. Pastikan di sini Pancasila. Kemudian saya masukkan lagi yang ini. Oke, saya next-kan. Ini keajaiban tadi, jawabannya Borobudur ya. Nah, ini yang saya demokan apa Ibu untuk membuat master plan-nya. Jadi untuk master plan untuk template silahkan menggunakan aplikasi apa saja. Nah, kalau ini saya buat puzzle-nya, nah ini ya. Oh, ini karena sedikit soal Pak Ibu. Oke, lupa tadi soal ada banyak. Kita lanjutkan apa Ibu? Di sini tadi ada tambah lagi ya. Tarian Saman. Rupiah ya. Jika misalkan jangan bisa nggak ini dibuat EPS Pak Ibu? Nah ini ya Pak Ibu. Jadi ini nanti kalau kita buat template-nya bisa melalui yang aplikasi ini. Jadi ini nanti kita tinggal screenshot atau kita fotokan, kemudian nanti kita tampilkan kemari. Nah ini tadi yang seperti ini tadi ya Pak Ibu, sudah saya siapkan yang ininya, sudah saya siapkan. Jadi ini tidak saya praktekkan lagi cara membuat template. Di sini saya close saja. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membuat seperti ini. Jadi kita ingin membuat seperti ini dimasukkan ke dalam Excel ya. Jadi caranya mudah Pak Ibu, kita tinggal membuat kotak sesuai dengan jumlah kotak yang disediakan. Kemudian kita membuat warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita langsung praktek Pak Ibu ya. Pastikan semuanya sudah membuka Excel-nya Pak Ibu. Mas Bayu, pastikan juga kalau memang mengikuti silakan dibuka Excel-nya. Kemudian Bapak Ibu, ini kita ingin membuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal dihitung berapa kotak-kotak yang vertikal, berapa kotak yang horizontal. Kalau dihitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kotak yang mendata 15. Kita tinggal cari 15 kotak ya. Di sini kita lihat sampai 15. Kemudian kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya Pak Ibu ya. Kemudian kalau sudah yang kita lihat yang ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini ada 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini tinggal kita buat kotaknya. Nah, supaya tampilannya tidak bergaris-garis, kita buat klik di view Pak Ibu. Kita klik grid lines. Ya, ini. Kemudian ini supaya tampak kecil, kita blok Pak Ibu ya. Kita blok, kemudian kita besarkan sedikit. Oke. Oke ya. Nah, ini kotak-kotak untuk TTS-nya Pak Ibu. Jadi tinggal dimasukkan saja huruf-huruf yang ada di sini. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini, template yang ini, atau Bapak Ibu bisa gunakan template sendiri ya, petik sendiri. Jadi ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam ini. Misalkan saya masukkan terus Bapak Ibu ya. Di sini saya masukkan Monas ya. Tadi garis berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti garis 4 ada Monas. 1, 2, 3, 4 ada Monas. Oke, supaya ini besarnya ukurannya besar Bapak Ibu tinggal di blok dulu. Kita besarkan dulu, misalnya 14. Kemudian kita buat di tengah, kemudian kita meratakan rata kiri atau kanan. Oke, Pak. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ini ada saman di atasnya. Di sini ada saman. Ada saman. Oke, Pak Ibu. Kemudian kita lanjutkan terus. Di sini ada Aceh.
Kemudian di sini ada komodo ya. Komodo. Kemudian di sini ada Pancasila. Di sini ada Pancasila. Pancasila. Oke. Kemudian di bawah Pancasila ada Garuda. Ada Garuda. Kemudian setelah itu ada Borobudur ya. Borobudur. Kemudian ada masjid. Di sini ada masjid. Oke ya Pak Ibu. Kemudian ada rupiah. Ada rupiah ya di bawahnya. Ada rupiah. Salah ya. Di sini rupanya. Rupiah. Di sini ada UUD. Kemudian sudah semua Aceh udah. Nah, kalau udah Pak Ibu, di sini perlu teknik supaya kita tidak membuat kotak-kotak hitam atau kotak hitam putih secara manual. Nah, Bapak Ibu pastikan telah mengetik dulu isian kotaknya. Nanti kalau sudah diisi baru kita buat namanya menggunakan conditional formatting untuk membuat kotak warna putih dan warna hitam sesuai dengan isiannya. Nah, kalau sudah Pak Ibu, di sini kita blok, kemudian sini kita klik di bagian home, kemudian di bagian conditional formatting, kemudian di bagian manage ruler. Nah, sini Pak Ibu tinggal diklik aja new ruler, kemudian diklik di sini di bagian format only, kemudian dipilih yang blank. Jadi nanti kita ingin perintahkan yang tidak terisi berwarna hitam, Pak Ibu ya, yang tidak terisi berwarna hitam. Jadi saya ulang lagi ya Pak Ibu. Tapi pastikan Pak Ibu sudah mengetik. Boleh diketik semampunya Pak Ibu ya. Mungkin kalau memang tidak diketik semua boleh, silahkan diketik semampunya saja. Karena kita praktik demo hari ini. Nanti kalau memang sudah mahir untuk membuat ini bisa Bapak Ibu menambahkan jawaban atau pertanyaannya. Jadi kalau sudah dibuat Pak Ibu ini tinggal di blok aja. Jangan lupa tadi di blok. Kemudian di bagian ini klik, kemudian pilih manage rulers, kemudian klik new rulers, kemudian bagian format only, di sini pilih yang blank. Di sini yang blank, kita pilih warna hitam, misalkan yang tidak terisi kita buat warna hitam. Di bagian fill-nya kita berikan warna hitam. Kita klik OK. Nah, ini sudah yang tadi yang tidak terisi berwarna hitam, yang terisi berwarna putih. Ya, ini sesuai dengan yang ini ya. Nah, kalau sudah yang akan jadi masalah kendala adalah ketika ini kosong, ini juga berwarna hitam. Maka supaya tidak berwarna hitam, kita blok semua yang terisi ya Pak Ibu. Jadi di blok, yang penting yang terisi di blok dulu. Cara bloknya seperti biasa Bu ya. Kita tekan kontrol baru kita tarik sesuai dengan isiannya. Ditarik, kemudian ditarik. Nah, kemudian seperti tadi kita kembali kemari, conditional formatting, kita klik manage rulers, kita klik new rulers lagi, sini kita klik lagi. Nah, di sini kita pilih sama kayak tadi, kita klik blank. Nah, kalau dia blank, maka dia tetap warna putih ya. Kita klik OK, Nah, kalau ini nanti kita hilangkan, dia tidak berwarna putih. Jadi itu cara untuk supaya mempercepat kita membuat warna dalam tabel crossword ini. Mungkin Pak Bayu, mungkin saya konfirmasi dulu, mungkin sudah sampai mana pesertanya mengerjakan yang seperti ini, Pak Mas Bayu? Pak Bayu. Baik,
Halo, iya Pak. Enggak. Jadi Pak, Mas, ini kita praktek langsung masalahnya. Kita enggak bahas teori masalahnya. Baik Bapak dan Ibu, saya harap bisa mengikuti ya. Kalau misalnya nanti kecepatan bisa diulang ya Pak ya. Ya, akan siap diulang. Kalau di saya sudah sampai di blank yang pertama Pak, yang warnanya tadi itu Hitam ya. Belum blok, ini ada yang belum blok ya. Ya, ada yang belum kita blok. Tunggu, okay. kita tunggu. Oke. Dan kembali juga saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link feedback dari Epson untuk bisa nanti memenangkan kesempatan door prize berupa 1 buah unit printer L121. Dan mungkin nanti jika misal di materi kedua juga ada pertanyaan untuk Pak Mimpudin, ya, bisa melakukan raise hand dan atau mengisi kolom chat, pertanyaannya diisi di kolom chat. Ya, sambil di praktek boleh bertanya Mas Bayu. Ini kirim lagi linknya Pak, kata Pak Irfan. Link apa nih? Link ini ya, enggak? Link chat enggak? Link yang untuk master plan kan? Link apa nih Pak Irfan? Link yang master plan atau link dari Epson? Iya. Oh, dari Epson Bapak. Oh, dari Epson. Oke. Sudah dikirim kembali oleh Pak Roberto, silakan Pak Irfan. Oke Pak Ibu ya, mungkin tadi kecepatan yang tadi masalah pewarnaan hitam dengan putih, saya ulang kembali ya supaya bisa diikuti sama-sama lagi. Saya hapus dulu Pak Ibu. Jadi tujuannya Pak Ibu, supaya kita tidak membuat warna secara manual ya. Jadi kita akan membuat warna secara formatting. Jadi kita akan membuat warna menggunakan format yang sudah disediakan oleh Excel. Jadi di sini kita ingin perintahkan yang tidak terisi ini akan kita berikan warna hitam, yang terisi ini tetap warna putih. Jadi caranya Pak Ibu jangan lupa yang akan kita berikan perintah itu kita blok dulu. Kita klik blok, kita blok, tarik, kemudian jangan lupa klik conditional formatting, kita klik bagian managers, kemudian kita pilih di bagian format only. Di sini Pak Ibu kita pilih yang tadi kita perintahkan blank ya. Kita pilih aja yang blanknya. Jadi kini kita buat warna tadi warna hitam. Kita pilih, jangan lupa jangan font ya. Kita pilih fill, jangan font. Kalau font tuh hurufnya, kita pilih selnya atau kotaknya. Jadi fill, kemudian kita pilih warna hitam. Kita klik OK ya Pak Ibu. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini cara untuk membuat warna hitam putih sesuai dengan isian. Masalah pertama tadi adalah kalau ini tidak terisi, maka dia warnanya tetap hitam. Nah, supaya tetap ini warna putih meskipun tidak ada isian, kita akan melakukan namanya formatting terhadap isian. Jadi caranya Pak Ibu tinggal di blok saja yang kotak-kotak isiannya. Secara seperti biasa kita blok, kemudian kita klik kontrol ya. Kontrol baru di blok yang lain. Dan di blok yang lain, di blok, kemudian ini di blok, ini di blok, ini di blok juga, ini juga di blok, ini juga di blok, ini juga di blok. Kemudian baru pilih tadi seperti yang sama yang dilakukan seperti kita membuat warna hitam. Kita pilih conditional formatting, kemudian kita pilih manage, kemudian kita pilih new rule, kemudian format only. Di sini kita pilih tadi jangan lupa blank, kemudian kita pilih yang warna putih. Dia artinya adalah meskipun nanti di sini tidak terisi hurufnya tetap warna putih. Kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat template yang dari sini tadi. Yang ada ini tadi. Jadi Pak Ibu nanti tinggal mengisi pertanyaan dan pertanyaannya di samping. Di samping ini boleh atau sesuai dengan selera Pak Ibu ya. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu kita tadi menyiapkan nama ya. Di sini kita buatkan nama
supaya nanti siapapun yang mengerjakan crossword kita nanti akan direkam di dalam aplikasi ini. Artinya siapapun nanti yang mengisi ini akan direkam sesuai dengan nama yang diisi di atas. Nah, masalah penempatan nama terserah ya, boleh di atas, boleh di samping atau di mana yang sesuai. Nah, sini saya di atas saja Ibu, saya buat dulu ini bagian nama, karena sini belum ada, belum terlalu dekat, kita insert dulu 2 kali ya, kita insert 2 kali, klik insert, kemudian saya klik insert lagi. Dan di sini saya buat nama ya. Nah, tujuannya tadi saya sampaikan, kita ingin merekap siapa-siapa saja yang membuka aplikasi ini nanti. Jadi sesuai dengan nama akan direkam otomatis nilai skornya di dalam sheet ini nanti. Jadi ini nama, kemudian supaya ini tampil lebih bagus, kita berikan bordernya sedikit. Sekarang kita berikan warnanya misalnya saya berikan warna kuning ya, atau warna yang gelap sedikit. Oke, ini aja. Kemudian saya berikan juga ini warna bordernya. Ini. Kemudian, oke. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di nama, di sini kita buat sedikit kotak supaya tampak ya. Kita berikan kotak. Kemudian kita lebarkan sedikit. Kemudian kita gerakkan di tengah ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang di sini kita berikan warna radiasi sedikit. Nah, di sini nanti yang menggunakan aplikasi akan mengetik di sini namanya. Nanti tujuannya tadi supaya nanti yang saat dia mengetik nama dan mengisi TTS ini langsung direkap berdasarkan nama yang diisi. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ini sudah siap, kita bermain dengan formula Bapak ya. Di mana kita ingin melihat apakah semua isian ini terisi apa tidak ya. Dengan cara formula namanya count ya. Di sini Bapak Ibu, jangan lupa tadi kita buat dulu pertanyaan di sisi kiri ya, di sisi kanan maksud saya. Boleh juga nanti di bawah, tergantung keinginan. Di sini kita akan membuat pertanyaannya. Saya buat dulu pertanyaan di sini. Misalkan sini tadi mendatar, ya, sesuai dengan template di sini ya. Template tadi sini pertanyaannya di sini mendatar ya. Jadi ada 3, 4, 7, 9, 10. 3, 4, 7, 9, 10. Di sini ada nomornya 3, 4, 7, 9, 10. Oke, Bapak Ibu ya, ini saya buat dulu kecil. Nah, kemudian saya buat peta supaya mudah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat pertanyaan tadi sesuai yang di template di sini tadi. Nomor 3, provinsi di Indonesia dengan ikon rencong, kita ambil di template kita. Sini tadi. Ini tinggal di copy aja, Pak. Kalau memang sudah ada pertanyaan sendiri, silakan buat pertanyaan di sini. Oke, kemudian nomor 2-nya tinggal ambil tadi di sini. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian tambah lagi. Oke, yang terakhir. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang mendatar ya. Oke, sekarang yang menurun. Saya buat di tengah dulu Bapak Ibu, supaya rapi. Oke, saya copy aja kemari. Di sini menurun ya. Menurun. Kemudian nomornya. Di sini nomor 12568. Jadi 12568. 568. Oke. Kita buatkan kotak dulu. Di sini kita copy saja pertanyaan tadi dari ini. Kopikan ya. Oke, kemudian ini kita kopikan juga. Oke, ini kita kopikan juga.
Oke, yang terakhir. Oke, Bapak Ibu ya, ini sudah kita buat pertanyaannya. Mungkin saya konfirmasi kembali ke Pak Bayu ya. Apakah mungkin ada peserta yang mengikuti ini yang membuat? Silakan dikonfirmasi dulu Pak Bayu. Baik, Ada pertanyaan sebelumnya. saya ini lagi mengcopy pertanyaannya. Ini ada yang nanya, Pak. Ya. Nama master plan-nya apa, Pak? Bisa dikirim link downloadannya? Oh iya ya, oke. Untuk master plan-nya itu kan sudah saya kasih tahu tadi, bisa menggunakan yang online, bisa yang offline, Bapak Ibu ya. Itu banyak sebenarnya kalau kita search di Google banyak, tapi saya gunakan yang crossword Forge. Oke ya. Itu yang saya aplikasi untuk membuat master plan untuk membuat template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini yang untuk yang offline-nya. Jadi nanti kalau sudah terbentuk seperti ini, langsung kita pindahkan ke Excel ya. Jadi untuk bentuk yang template yang tadi, yang master crossword, jadi itu bisa kita otak-atik sampai berapa bentuk untuk TTS-nya. Oke ya, Mas Bayu ya. Saya tunggu ya, ini sampai untuk peserta tidak harus semuanya dibuat ya, bisa menggunakan paling tidak 5 buah saja sudah cukup karena kita untuk pembelajaran. Jadi nanti bisa Pak Mibudin, ini ada pertanyaan dari Bu Cahyani. Mungkin ini kita sambil bertanya aja, Pak ya. Ya, boleh. Memang harus izin bertanya, Pak. Ya. Apa ada cara yang lebih mudah mengcopy hasil crossword yang sudah dibuat ke Excel untuk menghindari kesalahan? Mengantisipasi crossword yang sangat banyak. Ini pertanyaan dari Ibu Cahyani Monalista Hareva. Mengcopy hasil crossword maksudnya nih dari template gambar ya, nggak mungkin kan? Iya, mungkin ada. Dari template gambar, Pak. Ada, tapi kalau yang online ada. Kalau yang online dia kan bentuknya di Excel, dia bisa pasti aja. Yang online tapi ambilnya. Yang online biasanya dia menyediakan dalam bentuk Excel. Ada, dan nanti tinggal dipakai aja. Tapi saya jarang menggunakan yang template yang online. Tapi yang online itu bisa digunakan hasil outputnya dalam bentuk Excel. Nanti bisa diambil langsung dipastikan saja di sini. Gitu Mas Bayu ya. Kalau yang online bisa, tapi yang tadi nggak bisa nih bentuk gambar, mungkin bisa di-copy. Ya. Baik Pak Muhyiddin, terima kasih untuk jawabannya ke Ibu Cahyani ya. Mas Bayu sudah sampai mana? Kalau saya sudah selesai Pak, mengcopy pertanyaan sampai menurun. Ya. Enggak, untuk ada pertanyaan lagi Pak, nih Pak, dari Bu Cahyani Pak. Boleh share contoh aplikasi yang online Pak, yang pernah dipakai oleh Pak Muhyiddin? Mungkin. Ini yang aplikasi online maksudnya ini template-nya ya? Ya, sepertinya seperti itu Pak. Oh, ini maksudnya yang saya karena jarang pakai Bu, jadi saya saya nggak lupa karena jarang pakai yang online-nya untuk membuat template. Saya gunakan yang offline. Tapi untuk membuat TTS yang template crossword. Untuk yang online saya jarang gunakan karena sudah disediakan oleh yang ini ya. Tapi saya lupa di mana saya pernah membuat template yang bentuk online-nya tapi bisa diinput diekspor ke dalam bentuk Excel. Tapi saya juga jarang menggunakannya Mas Bayu. Jadi nanti mungkin jawabannya mungkin bisa saya kirimkan kalau sudah saya dapat Mas Bayu ya. Baik Pak, silakan dilanjut Bapak. Oke, Bapak Ibu saya sampaikan lagi, tidak harus semua Pak Ibu ya, tidak harus mengikuti full seperti ini. Jadi kalau yang sudah dapat 2 cukup, dapat 5 cukup. Yang penting caranya Pak Ibu. Nanti bisa Ibu perhatikan setelah siap ini bisa Ibu perhatikan kembali di rumah. Jadi tujuannya adalah Pak Ibu kita membuat TTS yang full, tidak hanya sekedar kita ngisi-ngisi langsung jawab benar salah, tapi kita juga bisa merekam data hasil yang telah dibuat oleh user atau pengguna aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah siap di sini, kita buat di sini jawabannya, Pak Ibu. Di samping sini kita buat jawabannya di sini. Provinsi di Aceh, di sini jawabannya Aceh tadi, Aceh. Kemudian di sini jawabannya UUD, di sini Monas.
Pancasila, keajaiban Borobudur, kemudian tarian Aceh Saman, mata uang Indonesia rupiah, kemudian komodo, masjid ya, lambang negara Indonesia Garuda. Oke ya Pak Ibu ya, ini jawaban dibuat di sampingnya. Jadi untuk mengecek apakah nanti pengguna aplikasi telah mengisi sesuai dengan jawaban apa tidak. Nah, di sini kita akan bermain sedikit dengan formula Pak Ibu ya. Di sini kita bermain formula yang sederhana saja, tidak terlalu ribet. Nah, kalau sudah siap diisi Pak Ibu, sedikit saya lanjutkan terus supaya ini nanti saya ulang lagi. Dan di sini Pak Ibu akan membuat namanya jawaban jawaban daripada penjawab ini atau user atau pengguna aplikasi ini. Jadi caranya kita menggunakan banyak ya, ada cara pakai dan atau pakai concatenate. Ini saya gunakan yang concatenate saja. Jadi concatenate ya di sini kita klik, kemudian kita gabungkan. Berarti yang jawaban Aceh di sini ya, kita gabungkan A, jangan lupa kita klik kontrol, langsung kita blok terus, kita klik enter. Nah, ini langsung terjawab ya. Begitu juga dengan yang ini, yang bawahnya sama, kita klik, kita pilih concatenate, kemudian kita pilih yang ini, kita enter. Oke ya, kemudian ini sama juga, kita pilih concatenate, kemudian Monas, mana Monas? Sini dia, enter. Kemudian Pancasila ya. Sini kita pilih Pancasila. Di sini ada salah ya, Pancasila. Oke, ini bisa dilanjutkan terus Pak Ibu sampai ke bawah. Berarti ini memang kalau semakin banyak pertanyaan maka semakin banyak menguras energi sebenarnya. Di sini concatenate, Borobudur. Oke. Nah, sambil saya menunggu jeda sedikit untuk Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan yang ini atau pertanyaan tadi yang ini, silakan Bapak Ibu diselesaikan dulu sambil kita menunggu pertanyaan kalau ada yang bertanya. Tidak bisa diklik tanda panah ya Pak. Pak Bayu mohon coba diperjelas pertanyaannya Pak Bayu. Mungkin dari Pak Herudin bisa diperjelas Pak, pertanyaan yang dimaksud tidak bisa langsung diklik tanda panah itu yang mana? Kalau di saya nih Pak Muhibudin, tadi saya sudah praktek pada saat masukin rumus apa tadi itu? Concatenate-nya itu kenapa munculnya adalah value, tidak terbaca berarti. Value gini Pak, mungkin kan waktu Bapak ketik di sini apa klik blok, enter value. Jangan di blok Pak. Okay. Jadi caranya itu diklik, kemudian di sini saya baca sama dengan concatenate, kemudian kita klik dulu satu huruf, misalnya di sini Saman ya. Klik di sini satu, kemudian tekan kontrol. Habis itu langsung diklik. Oke. Oke, enter ya. Tadi kalau saya di blok soalnya Pak. Nggak bisa. Oke. Oh, baik. Paham saya maksudnya Pak Hairudin itu, apakah tidak bisa begitu sudah masuk ke rumus 1 Aceh, kan biasa di ujung kanan bawah itu ada tanda plus ya Pak, nggak bisa langsung diklik, ya Pak, gitu maksud pertanyaannya. Ya mana ya tanda plus? Saya yang mana nih? Biasa gini Pak, kalau kita sudah dapat satu rumus, oh iya, ada tanda plusnya. Betul. Itu namanya mengcopy sel target. Di sini kan sel target berbeda. Kita nggak tahu tujuan target. Misalnya gini, kalau saya langsung klik ke bawah, itu targetnya beda. Yang di kopinya itu kan berdasarkan lanjutan, nggak bisa karena beda lokasi. Maka nggak bisa kita gunakan seperti itu. Beda lokasinya, lokasi selnya beda, nggak bisa kita gunakan. Kita menarik rumus ke bawah. Itu Pak Bayu. Ada lagi Jadi kebetulan sudah bisa tadi saya yang tadinya value ternyata harus di
kontrol satu-satu ya Pak, yang tidak bisa di-blok ya? Ya, kontrolnya sedikitnya kontrol nggak perlu kontrol banyak. Kontrol habis itu diklik-klik aja. Oke, mungkin di Bapak dan Ibu mungkin juga ada mengalami hal yang sama kayak saya, jadi jangan di-blok ya Bapak dan Ibu, harus dikontrol satu-satu sheet-nya, barisnya. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak. Oke, ini lanjutkan ya, Komodo. Masjid. Oke Pak Ibu ya, ini sudah siap kita buat. Ini jangan lupa, ini adalah kuncinya supaya jangan keliru nanti. Ini kunci. Ini adalah isian user ya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat, sekarang kita hitung apakah kunci dengan user itu sesuai apa enggak. Nanti sini kita buat rumus sedikit sama dengan apa Ibu. Kita buat apakah ini sama dengan ini ya. Nah, jadi kita akan melihat kalau sama maka ada nilai 1, kalau salah maka 0. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, karena kita ingin melakukan perintah di mana nanti kalau seandainya user atau pengguna aplikasi ini tidak ada salah satu yang tidak diisi, maka tidak bisa melanjutkan selesai. Jadi kita harus menghitung apakah user atau pengguna aplikasi ini sudah mengisi semua apa belum. Jadi caranya kita menghitung dulu. Berarti kita hitung dulu konta ya. Kita klik di sini. Jadi bukan konta. Di sini kita gunakan kon ya. Lupa saya, bukan kon ya. Kita gunakan menghitung berapa banyak karakter, learn ya. Learn, sini, ya ini 4 ya. Artinya jumlah huruf di sini ada 4 ya. Sama dengan yang isian, ini 4 juga. Artinya kalau ini saya buang di Aceh ini saya buang 1, di sini saya buang 1 huruf atau ini saya nggak masukkan, maka otomatis di sini berbeda ya. Artinya kalau ini berbeda, maka nanti yang jawab aplikasi ini nggak bisa melanjutkan ke soal berikutnya atau tidak bisa melihat skornya. Jadi di sini kita harus buat learn-nya ya. Sini Aceh. Nah ini baru kita bisa kita copy ke bawah karena sama ya. Oke, ini kita nggak perlu. Nah ini untuk melihat apakah jumlah isian kotak dengan jumlah kunci sama. Nah ini untuk melihatnya. Nah sekarang baru kita tentukan jawabannya. Di sini baru kita buat jawabannya. Jadi kita buat if jika yang diisi lebih kecil daripada yang kunci. Ya, rumusnya saya tampilkan dulu. Di sini saya tampilkan besar. Sama dengan if ya, langsung ditekan if jika yang diisi yang learn isian tadi lebih kecil dari yang jawaban, nah, maka jadi sini sesuai dengan ini format Pak Ibu. Di sini format Excel saya di sini titik koma, ada juga koma. Jadi tergantung format yang di sini, yang di bawah rumus itu ada dikasih tahu notifnya penghubung antara satu formulir dengan formulir lain pakai apa. Di sini saya gunakan titik koma. Jadi saya titik koma. Ada nanti di sini Bapak Ibu kalau Excel menggunakan koma, buat koma ya. Titik koma, maka artinya kalau isiannya tidak sesuai maka kosong. Jadi lambang kosong di Excel itu petik 2 kali. Ini artinya kosong, tidak ditampilkan. Kemudian saya tambahkan lagi, jangan lupa di sini kita gunakan titik koma. Kemudian jika ini sama, ya lupa. Jika jawaban sama dengan kunci, maka berikan angka 1. Berarti selain dapat berikan nilai 0. Jadi rumusnya apa Ibu saya ulang lagi supaya ini lebih terarah ya. Sama dengan if jika yang diisi atau jumlah yang diisi lebih kecil daripada kunci,
titik koma atau sesuai dengan Excel-nya kosong, tanda petik 2 kali. Kemudian berikan lagi titik 2. Kemudian baru jika kita klik sini, jika AC ini atau isian yang diisi sama dengan yang ini kunci titik 2 lagi titik koma lagi, maka kita berikan nilai 1. Kita berikan lagi titik koma, berikan nilai 0 jika salah. Kita klik enter. Ini ada yang salah, yang lupa ini lupa if ya. Di sini lupa if. Oke, kita klik enter. Oke, ya ini dia. Ini jika kalau nilainya benar ya. Jadi kalau benar maka dia akan dapat nilai 1. Kalau ini kita buat salah, Aceh tadi kita buat salah, maka dia akan bisa dibuat X ini ya. Maka dia akan 0. Sini 0. Tapi kalau nggak diisi, kalau ini saya nggak isi, maka di sini otomatis kosong. Ini kosong. Nah, itu caranya, Pak Ibu. Ini seperti biasa, tinggal kita pastikan saja ke bawah. Kita pastikan saja ke bawah ya. Oke, ini saya nggak butuhkan. Nah, ini ya Pak Ibu. Ini Aceh tadi ya, Aceh. Nah, ini untuk melihat kesesuaian antara jumlah huruf yang diisi dengan jawaban yang diperoleh, yang disesuaikan dengan kuncinya. Ini hasilnya. Nanti ini hasil ini kita nggak tampilkan dalam bentuk 12 atau 10, tapi nanti kita tampilkan dalam bentuk conteng ya. Nanti kita buat di sheet lain. Oke, kalau ini sudah siap, saya konfirmasi dulu ke Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Mungkin banyak tertinggal nih. Ya, kalau saya sih sudah, karena nggak semuanya ini saya lakukan, cuma beberapa di bagian jawaban saja. Mengingat juga takutnya nanti nggak sempat kan. Untuk yang Bapak dan Ibu juga saya harap juga bisa mengikuti. Misalnya nanti ternyata terlambat, bisa dikonfirm melalui kolom chat. Iya, saya. Jadi gimana nih Mas, apa lanjutkan atau saya tunggu dulu? Mungkin bisa dilanjut saja Bapak. Ini kalau misalnya, karena kebetulan kan yang baru saya kasih rumus sampai di Aceh, UUD, dan Monas sama-sama. Jadi ada 3 yang mendaftar, sama yang 1 menurun itu nggak jadi masalah ya Pak? Enggak. Nah, ya, karena buat masalah. Yang penting ada isian dulu. Oke. Ya. Yang penting ada isian, paling tidak 2 atau 3 isian ya. Oke, nah, sekarang Bapak Ibu, di sini kita buat nama dulu supaya teridentifikasi. Sini saya buat aja data ya. Data. Jadi di sini kita sudah dapat rumusnya, sudah tahu rumusnya, sudah dapat formulanya, baru sekarang kita main ke hasil Bapak Ibu ya. Sekarang kita main ke hasil. Di sini kita klik, di sini kita ingin semua isian ini nanti akan tercopy ke hasil di sini ya. Kita buat hasil. Jadi caranya Pak Ibu, kita copy saja, klik kanan, kemudian kita klik more or copy, kemudian kita klik copy aja. Oke. Nah, sini kita buat hasil. Oke Pak Ibu ya, ini ingat ini data yang diisi oleh penjawab crossword kita, ini akan direkam kemari. Jadi ini antara data dengan hasil itu nanti dipisahkan, nanti kita buat nanti bisa kita setting, ini bisa kita hilangkan. Nah, kalau sudah Pak ini Ibu, ini tinggal diulang lagi ya. Ini kita di blok lagi yang di bagian hasil Pak Ibu ya. Di sini data, sini hasil. Di bagian hasil kita blok, kemudian kita hilangkan formattingnya. Ini kita delete. Kenapa? Karena kita bukan ini kita butuhkan, yang kita bukan adalah apa yang diisi oleh penjawab di sini. Jadi tinggal di sini tinggal kita hapus dulu. Sini kita klik sama dengan di data ya, di sini kita klik aja di sini di ujung nih sesuai dengan data yang sesuai dengan hasilnya, klik enter. Nah, ini ingat ini hasil ini diambil daripada sheet data di sini. Jadi harus sesuai dia. Kalau sudah kita copy aja tarik aja tanda panah tadi yang benar tadi, tarik aja tanda panah seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita peroleh isian yang ini akan direkam di sheet ini. Jadi kita tidak merekam di sini. Nah, kalau sudah maka ini seperti biasa tadi kita ingin membuat supaya mirip seperti ini. Caranya mudah tadi Kak. Kalau tadi ini blank atau kosong, di sini Anda ambil angka 0. Jadi kita buat semua bernilai 0, maka hilangkan. Jadi sama tadi ya, tinggal kita blok aja.
kita formatting, kemudian new rules, kemudian format only, kita klik di sini value ya. Di sini ada cell value, di sini kita buat equal to 0 ya. Artinya kalau dia bernilai 0, maka kita akan hitamkan kotak tersebut. Klik format, fill, hitam ya. Kita klik OK. Nah, nanti saat user pengguna aplikasi ini klik selesai, dia akan diarahkan ke hasil nanti. Ini yang akan dilihat oleh user ya. Nah, nanti ini yang lain kita hiddenkan nanti ada cara apa. Nah, ini belum habis ya, belum kita habis bahas. Nah, sekarang bagaimana cara kalau seandainya ini jawabannya salah ya. Di sini kita jawab C ya. Ini juga C ya. Tapi kita maunya nih berwarna juga, ada warna merah tadi yang tampil yang kayak demo tadi. Caranya Bapak Ibu ini tinggal dibuat kembali yang ininya datanya ini. Data ini kita copy di data ya. Kita copy kemari ke sampingnya, misalnya di samping sini. Sini pastikan. Oke ya. Ini kita kecilkan aja Pak Ibu. Nah, ini kita buat rumus ya. Buat rumus di mana kalau tidak sesuai dengan ini, maka dia warnanya merah ya. Oke. Ini kita buat aja. Kalau nggak sesuai, berarti klik di sini. Di bagian equal to not. Maka di sini, yang ini tadi ya, yang ini, maka warnanya merah ya. Di sini jangan lupa dihilangkan dulu tanda dolarnya karena ini artinya ini absolut. Jadi dia nggak bisa di-copy ke bawah nanti. Format bagian merah, oke. Oke ya, ini warnanya. Saya klik oke. Nah, ini warna merah karena nggak sesuai karena di sini kan kosong, sedangkan di sini 0 ya. Nah, kalau saya ini buat ulang, berarti otomatis saya blok dulu. Di sini maunya saya semuanya nih. Semuanya ini kita blok. Kalau nggak sama berwarna merah nanti ya. Ya, kita maunya ini yang berwarna merah adalah yang ini saja yang salah. Caranya gimana? Berarti ini otomatis kalau dia 0, ketik 0 sini otomatis ini juga jangan merah ya. Ini tidak sama, ini saya cek dulu ini ada yang salahannya. Saya cek. Equal to, oh ya, equal to tidak sama ya. Nozzle dulu, ini nanti kita bahas lupa. Nanti saya bahas yang masalah merah. Kita lanjutkan dulu ke nilai Bu ya. Di sini tadi di data, di hasil ya. Nah, sekarang kita ingin melihat berapa skor daripada benar apa salah ini. Caranya sangat mudah ya. Kita tinggal hitung aja di sini berapa skornya. Di sini kita lihat, disamkan saja, klik sum. Kita tarik ke atas, kita klik enter ya. Di sini 8. Karena soal 80, maka di sini kita kalikan 10 ya, 80. Nah, ini kenapa? Kenapa 80? Karena ada yang salah ya. Di sini ada yang salah, berarti dijawabnya di data tadi harusnya di Aceh ini kan saman ya. Oke, 90. Kemudian di Borobudur juga salah ya isinya. Harusnya Borobudur di sini, Borobudur di sini. Ada yang salah enggak? Borobudur. Di sini kenapa bisa salah? Kita cek dulu ya. Borobudur di sini. Banyak kali ya, Borobudur. Sini. Itu di sheet bagian V-nya Pak, tuh Borobudur Pak. Mana ya? Borobudur. Oh ya. Di bagian V-nya ya. Iya nih Borobudurnya. Oke ya, ini 100. Oke Bu ya, ini nilai 100 kalau dia
dapat semua. Kemudian kalau ini saya buat salah tadi, otomatis dia berkurang nilainya ya. Oke. Nah, sekarang Pak Ibu, kita ingin supaya saat saat diketik nama dan dijawab nilainya terekam. Jadi caranya kita buat lagi sheet satu lagi. Namanya sheet score misalkan ya. Di sini kita ingin menampilkan tadi misalkan nomor, kemudian nama yang menjawab, kemudian skor dan tanggal. Jadi ini otomatis sesuai tanggal kapan dia mengakses soal ini. Jadi caranya kita buat dulu sel di sampingnya juga. Di sini misalkan saya buat ya. Nah, di sini saya ingin buat di sini supaya berwarna sedikit, saya buat warna ya, warna merah. Kemudian saya hilangkan garisnya ini. Oke, saya besarkan sedikit, jangan berapa baris yang sudah dipakai. Berarti caranya kemudian kita blok di sini, kita hitung yang A-nya saja, jadi yang A dengan sampai A enter. Oke ya. Berarti di sini kalau tidak ada isian 1, sedangkan maunya jadi kalau dia ada isian berarti 1. Nanti kalau berisi sini otomatis ini berubah jadi 2 dan seterusnya. Jadi ini sudah oke ya. Nah, sekarang nama dan nama ini dari isian nama sama dengan kita klik ke data di sini, klik ini enter ya. Oke, nanti kalau nanti dijawab, misalkan saya buat sini misalkan dari Mas Bayu ya. Di sini langsung ada Bayunya ya. Kemudian skornya dari mana? Skornya tadi dari ini juga dari data, di sini skor, enter. Oke, ini skornya sudah dapat. Tanggalnya sekarang kita main ke tanggal. Caranya klik sama dengan NOW, now ya. Kita membuka kurung, tutup kurung, enter. Ini akan terdapat diakses. Ini akan dibaca di sini. Nanti semua ini akan tercopy dibawa ke mari. Nanti kita pakai script sedikit. Jadi nanti semua ini akan di-copy dibawa ke arah kemari. Nah, sekarang kita ingin ininya. Sekarang kita beralih lagi ke data ya. Nah, di sini apa Ibu? Saat kita klik selesai, maunya dia langsung ke hasil. Jadi cara seperti biasa, kita buat sedikit tombol di sini, tombol klik selesai. Caranya klik insert, kemudian klik save, kemudian klik tombol di sini. Coba tombol sini satu buah. Nah, sekarang kita klik dulu, kita buat selesai. Oke, kita sedikit letakkan posisi supaya lebih cantik di tengah. Kita tebalkan sedikit, kita berikan warna warna merah ya misalkan. Oke. Nah, nanti saat si usernya atau pengguna yang menjawab aplikasi TTS ini atau crossword ini klik selesai, dia akan beralih kemari dengan catatan tadi. Kalau semua telah terjawab dan sudah ada nama. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita sedikit bermain script ya. Jadi skripnya sudah saya bagikan tadi di master plan-nya. Jadi sini tadi sudah saya bagikan skripnya tadi di bagian bawah nih ya, ini dia. Di bagian bawah sudah saya bagikan skrip tadi. Nah, caranya Pak Ibu, tinggal klik di sini aja, di klik bagian data boleh, di hasil boleh, klik kanan, kemudian klik PU code. Di sini ada PU code. Ya, diklik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tambahkan skripnya. Pertama Pak Ibu, tambahkan skrip dulu di this workbook. Di sini klik this workbook. Kemudian pastikan skrip yang ini, yang ada di workbook ini semuanya dari privasi sampai ensap. Ya, ini di copy, kemudian dibawa ke di sini tadi. Kita pastikan saja. Ini tujuannya Pak Ibu. Jadi setelah nanti aplikasi ini dibuka, pastikan yang akan ditampilkan halaman ini dulu. Jadi dia tidak akan menampilkan halaman terakhir dibuka, tapi dia akan menampilkan halaman utama ini. Jadi fungsinya ini adalah untuk ditampilkan dulu halaman utamanya, jadi halaman pertama. Nah, di sini ada kalimatnya, nanti kan kalau saat dibuka dia akan ada perintah untuk langsung dibuka dulu sheet satunya. Jadi sheet satu tadi adalah sheet data tadi ini. Nah, sekarang kita ingin saat dibuka juga, jadi semua data ini
data yang sudah di sini dihapus. Jadi nggak ada boleh data ini masih ada di sini, kita hapus. Cara hapus gimana? Berarti kita hitung dari B4 sampai P12 ya. Dari B ini B4 di sini sampai P di sini 12 ini dihapus. Caranya berarti ini di sini kita buat dari B4 sampai pada di sampai P ya. P12 ya. P12 itu dihapus clear ya, dihapus. Kemudian nama juga, nama ini dihapus juga, jangan sampai nama ini masih dipakai. Jadi dari D2 sampai P2 dihapus juga. Jadi dari D2 sampai D2 sampai P2 dihapus juga. Berarti P2 dihapus juga. Oke. Kemudian pastikan setelah dihapus dia berada di D2 dan P2. Artinya nanti saat dibuka aplikasi ini kursornya langsung mengarah kemari. Ya, dari D2 dengan P2. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita sudah memasukkan skrip ini. Oke, jangan lupa ya, ini kita simpan dulu. Simpannya jangan kita simpan dulu supaya ini nanti saya simpan. Ingat ini yang paling penting adalah tipenya. Di sini kita pilih tipe enable ya. Bisa enable, bisa juga yang binary. Tapi ini saya pakai yang makro enable aja, yang makronya klik. Kita klik, misalnya kita buat namanya tes 3 ya. Save. Nah, kalau nanti ini dibuka ini akan terhapus semua. Nah, kemudian skrip tadi kita ingin klik selesai. Kalau ini saya klik selesai, maunya saya akan dilarikan ke sheet hasil. Jadi skripnya ini apa Ibu? Yang di bawahnya. Dia di blok aja semuanya. Di blok. Kemudian sampai ensub. Kemudian klik copy. Kita bawa ke ini. Ini di sini kita buat modul dulu ya. Modul kita klik kanan. Kita insert. Kita buat modul. Oke, di sini kita pastikan saja. Nah, ini script untuk kita klik selesai, dia akan lari ke hasil ya. Jadi kita buat di sini. Berarti dia apakah ini kan? Berarti di sini di keterangannya apakah data ini sama dengan data ini? Berarti ini kita buat dulu jumlahnya. Kita buat dulu jumlahnya, berapa jumlah sum? Kita jumlahkan dulu ini. Enter. 59 ya. Artinya kalau 59 sama dengan 59 baru boleh dia klik selesai. Berarti data mana di sini? Berarti data di Z sini siapa? Z15 ya. Z15. Berarti di sini Z15. Sini Z15 sama dengan 59. Artinya kalau betul-betul di sini 59 baru boleh klik selesai. Kalau enggak maka tidak bisa diklik selesai. Oke, kemudian sudah lagi tadi yang nama apakah D2 kosong. Di sini D2 ya. Di sini D2. Kalau D yang 2 kosong maka silakan isi nama. Sekarang kita coba apa ya? Kita coba sekarang di sini kita klik klik di sini bertombol, kemudian klik kanan, kemudian ASI makro, kemudian klik selesai. Kita klik OK. Nah, kalau ini saya klik selesai, oke, nah dia akan lari ke hasil. Tapi ketika ini saya nggak buat nama, saya klik selesai, oke, maka nama belum ada. Atau ini ada nama, tapi ini nggak ada huruf atau belum diisi salah satu. Kita klik selesai, maka belum bisa. Nah, ini tujuannya yang menjawab ini betul-betul bisa mengisi semua dan sudah diisi nama. Itu untuk klik selesai. Nah, kalau udah maka ini nanti bisa dihilangkan ya. Ini dihilangkan saja. Ini dihilangkan. Nah, kemudian di sini juga sama. Di sini dihilangkan. Tapi di sini jangan lupa, ini saya hidupkan dulu. Ini nanti saya hidupkan dulu ya. Kalau ada waktu nanti saya sentaskan. Nah, ini jangan lupa kita buat dulu tanda centang dan tanda checklistnya. Di sini caranya kita blok,
kemudian di sini conditional formatting, sama tadi ya, manage ruler, kemudian new ruler, tapi di sini kita pilih yang icon sheet, kita pilih yang canda conteng atau tanda silang. Nah, kita pilih sini adalah number, ini juga number. Nah, kalau sini 1 maka conteng, kalau 0 maka kali ya. Di sini kita buat juga kali. Oke. Oke ya. Nah, ini masih ada nampak huruf, kita hilangkan hurufnya. Sama tadi di sini, yang di sini aset di sini kita hanya nampakkan icon seri ini, kita klik icon. Oke ya. Oke, nah ini dia. Ini ada yang salah satu ya, berarti ada yang salah jawab satu soal. Nah, sini nanti kita tampilkan skornya Pak Ibu sesuai dengan yang di sini dia. Skor yang di sini. Kemudian kita juga akan maju ke mari hasilnya tadi. Oke, ingat tadi. Tunggulah saya upload dulu. Nah, nanti maunya kita rekapannya masuk ke mari. Jadi caranya ini yang nilai ya. Di sini sheet 3 kita maunya itu data yang di sini di copy semua. Berarti ini I2 sampai L2. Berarti I2 sampai L2 di copy ya. Tadi. Kemudian ringnya mana? Ini ring tadi kan I2 ya. I2 ya. Ini I2 juga, ini I2. Jadi I2 sampai L2 di copy, kemudian dipindahkan ke mari ya. Dipindahkan ke mari ya Pak Ibu. Mari. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Oke ya. Kita lihat hitungannya. Ini 3 ya. Ini 3. Ini juga 3. Nah, sekarang coba kita tes Bapak Ibu. Masuk apa tidak? Kita tes lagi. Di sini kita klik selesai. Oke. Apakah masuk ke skor? Nah, ini masuk ya. Nah, cuma masalahnya ini ada satu yang tidak perlu kita, berarti ini bukan 3 tapi ini 2 ya. Ini 2. Ini 2. Kita simpan. Kemudian ini kita hapus lagi. Jangan lupa di upload yang 1 nih, lupa saya. Saya hapus. Ini ada tanggal salah ya. Di sini tanggal harusnya tanggal seperti ini. Jadi caranya Pak Ibu tinggal aja format. Di sini pilih kostum, pilih aja format tanggal. Misalkan ini ya. Oke, ini format tanggalnya. Dan sekarang kita ulang. Kita klik dulu data, kita klik selesai. Yes. Kita lihat skornya. Oke, masuk ya. Ini kalau saya ganti lagi nanti namanya misalnya Pina ya. Saya klik selesai. Oke. Oke, dia masuk ke 2 ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk untuk merekam data kemudian ke hasil, kemudian ke skor. Jadi tadi nanti saya nggak jelaskan lagi cara merapikannya atau cara untuk menampilkan skor nanti ini bisa nanti dipelajari kembali ya. Jadi saya tidak menghilangkan bentuk tampilannya. Saya menjelaskan secara kasar saja. Silakan Pak Bayu. Mungkin ada waktu lagi. Mungkin ada pertanyaan. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ini tadi saya agak ketinggalan jauh. Iya, karena saya kejar waktu masalah ini. Benar. Cuma nanti kan ada rekamannya ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat hasil rekamannya. Siapa tahu tadi ada yang ketinggalan, tidak sempat, atau mungkin lupa rumus-rumus yang banyak tadi itu. Nanti dari pihak JSD akan bisa men-share rekamannya lewat YouTube. Gitu. Dan ini kalau bisa Pak juga di-share materinya, karena ada yang bertanya apakah bisa di-share materinya. Bisa ya Pak ya? Ya, bisa. Oke. Lalu Pak, mungkin ini pertanyaan dari saya sih. Mungkin sebelum peserta yang lain juga bertanya, semisal sudah selesai nih, lalu kita men-share ke siswanya itu bagaimana? Apakah men-share filenya lewat handphone atau siswanya hanya mengerjakan di satu laptop saja? Di satu laptop, misalnya laptop gurunya gitu yang dipakai. Ya, ini Pak, ini kan karena ini pakai Excel otomatis dia ini rekamannya kan satu laptop. Boleh digunakan banyak laptop, tapi nanti menggunakan namanya sharing ini ya, sharing workbook. Tapi ini lebih panjang lagi ceritanya Pak. Tapi bagusnya untuk yang pertama untuk pemula ini aplikasi ini dibagikan di laptop atau di komputer, nanti dikerjakan. Nanti gurunya bisa lihat sendiri di skor komputer tersebut. Nah, jadi bisa seperti itu Pak. Itu Pak Bayu ya, maksudnya.
Pak Bayu. Ya, halo. Ya. Dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini offline atau online, Pak? Oh ya, ini kan karena aplikasinya ini Excel, jadi otomatis ini masih berbentuk offline ya, belum bisa di-online-kan ini aplikasinya. Jadi mohon offline ya. Siswa ya, Pak? Iya. Betul, Bu, karena belum kita gunakan share workbook ya. Jadi di mana dibuka aplikasi itu di situ kita bisa cek jawabannya. Tapi nanti kita protek agar siswanya nggak bisa nggak bisa mengotak-atik. Ini kan belum kita protek. Ini pun belum kita hilangkan. Jadi nanti ini dihilangkan semua sheetnya, ini diprotek semua. Ini kan belum habis sebenarnya nih. Belum ada juga ini belum saya tombol ulang belum, kemudian tombol kembali juga belum. Karena takut saya sampai jam 4, ini sedangkan ini sudah jam 15.50. Jadi nggak sempat saya. Baik, mungkin kita sisakan untuk menjawab pertanyaan, Pak ya. Ini ya, dari ada Pak Ramudani dari SLB Nunukan. Jika dijadikan ke bentuk Visual Basic Excel, apa bisa, Pak? Nah, itu sebenarnya ini memang bentuk Visual Basic pakai program ini bisa. Jadi memang ini menggunakan codingnya ini menggunakan Visual Basic sebenarnya nih. Jadi ini murni menggunakan coding Visual Basic, tapi Visual Basicnya ditanamkan dalam Excel. Jadi kalau menggunakan Visual Basic asli silakan ya. Tinggal dia ini aja nanti dibuat data sesuai dengan yang ditampilkan di Excel. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Mungkin peserta bingung Pak ya karena terlalu cepat. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti atau mungkin lupa dengan langkah-langkahnya, nanti bisa di-share oleh pihak JSDI biasanya melalui YouTube, jadi bisa melihat rekamannya di situ. Tapi ada pertanyaan ini Pak sebagai penegasan ini belum selesai ini sebenarnya, masih banyak yang belum kita masukkan, tapi karena saya terburu waktu nggak sempat saya ke sana lagi ya. Karena mengingat waktu, ya, mengingat waktu masih belum ya. Ya masih nggak terkejar, saya pikir terkejar tadi, nggak terkejar juga. Iya, mungkin nanti di lain kesempatan Pak pada saat ada webinar JSD yang lain, ya. Mungkin bisa lagi dilanjutkan materinya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Cahyani lagi Pak. Apakah bisa digunakan dalam spreadsheet? Berarti ini online ya Pak. Nah gini Bu, sebenarnya kalau menggunakan di spreadsheet itu kan beda bahasa. Kalau untuk Excel tuh dia menggunakan bahasa Visual Basic ya. Kalau Google Sheet itu menggunakan bahasa JavaScript. Jadi beda bahasa mereka. Tapi kalau memang dibuat dalam bentuk JavaScript, berarti kita harus mengolahnya ke bentuk bahasa JavaScript. Jadi kalau kalimat bisa apa tidak ini didirikan dalam Google Sheet bisa, tapi kita mengubah bahasa ke bahasa JavaScript namanya. Bukan bahasa Visual Basic. Beda bahasa mereka. Begitu Pak Bayu. Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Cahyani tadi ya Pak ya. Dan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisi link yang sudah dibagikan oleh Pak Roberto dari Epson untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah menjadi peserta pada kegiatan webinar kali ini untuk bisa mengklik linknya, dan juga jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk mengklik juga link feedback agar bisa mendapatkan kesempatan memenangkan 1 unit printer L121 dari Epson Indonesia. Dan mungkin Bapak jika sudah tidak ada pertanyaan, ini mungkin bisa di closing statement Pak, kesimpulan dari kegiatan kita atau materi yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Silakan Bapak. Oke Pak Ibu ya, mungkin karena terlalu cepat saya menjelaskan, itu memang kelemahan saya sebenarnya Pak Ibu untuk menjelaskan materi. Sebenarnya saya mengharapkan terkejar, tapi ternyata juga tidak terkejar. Paling tidak Bapak Ibu sudah memahami alur pembuatan aplikasinya, mulai dari template tadi, kemudian memasukkan ke dalam Excel, kemudian memanipulasi ke dalam bahasa Visual Basic supaya nanti saat dibuka dia otomatis nanti masuk ke sheet data, kemudian isiannya kosong. Jadi saya harapkan ini hanya tampilan kasarnya saja. Untuk yang tampilan yang bagusnya mungkin dalam kesempatan atau nanti bisa dipelajari sendiri atau langsung
kita bertanya jawab dalam chat atau dalam WA Bapak Ibu ya. Mungkin hanya harapan saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan Crossword sebagai hasil evaluasi belajar ya, karena saya banyak menggunakan Crossword dalam hasil belajar. Jadi siswa nanti saya siapkan komputer, nanti saya tampilkan pakai Infocus ya, apalagi yang Infocus interaktif tadi ya, lebih bagus lagi ya pakai Epson tadi. Jadi saya rasa itu lebih menyenangkan lagi, tinggal nanti cara kerja kelompok nanti dijawab siapa yang cepat, nanti langsung ketahuan jawabannya itu Bapak Ibu. Jadi kita siapkan 5 komputer, misalnya siapa cepat langsung jawab, karena ada waktu dan ada durasinya di situ. Begitu Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Muhibudin atas closing statement-nya. Jadi nanti mungkin bisa Pak ya di-share nomor WA-nya ya, buat Bapak dan Ibu yang mungkin nanti masih ada banyak pertanyaan sebenarnya, cuma mengingat waktu kita yang terbatas, jadi tidak sempat untuk dipertanyakan secara langsung begitu. Dan terima kasih juga ke Pak Muhibudin atas materi yang amat sangat luar biasa ini Bapak, jadi menambah pengetahuan khususnya juga bagi saya dan mungkin umumnya buat Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini, bahwasannya ternyata Excel itu tidak hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi guru biasa buat absensi ataupun mereka nilai, tapi ternyata bisa dibuat sebagai media, salah satu media pembelajaran. Apalagi ini Pak, saya kebetulan kan guru biologi ya, jadi kayaknya ini adalah salah satu cara yang mungkin nanti ke depannya bisa saya aplikasikan ke siswa-siswa saya nanti. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Muhibudin atas materinya. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah materi kedua kita sudah selesai. Baik materi yang disampaikan sama Pak Muhibudin ataupun materi yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Hesti Astina, beserta dengan diskusi yang tadi sudah berjalan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan selanjutnya, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada hari ini, yaitu pengundian door prize. Nah, ini akan saya serahkan langsung kepada Ibu Hesti Astina. Halo Ibu. Nah, Ibu Hestinanya mana ini? Mungkin dari Pak